Universitas Islam Kediri, yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Hedi Susanto SE selaku Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Kediri, sekaligus Ketua Takmir Masjid Setono Gedong Kediri. Yang kami hormati Bapak Ahmad Masruri MPDI selaku Bendahara Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Kediri. Yang kami hormati Bapak Yusuf selaku Juru Kunci Mbah Wasil Setono Gedong Kota Kediri. Baik teman-teman semuanya, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keberkahan, rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara yang pagi cerah pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memimpin kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin 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 ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, perkenalkanlah saya Giza Fatimatus Gifania selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Dan pada hari ini tak lupa juga teman-temanku semua yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai acara pada pagi yang cerah hari ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus menyanyikan Jalwaton bersama. Kepada yang bertugas, Anda Nadia Naila Rosida, waktu dan tempat dipersilakan. Para hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 2, 3. Jadal waton, jadal waton, jadal waton, hubul waton minal iman, walatabun minal iman, minhadu alal waton, jadal waton, jadal waton, jadal waton, hubul waton minal iman, walatabun
sya'batun minal iman idadu alal waton Indonesia biladi anta unwanun faqoma kullu mayyatika yauma tomi hayal imama kullu mayyatika yauma tomi hayal imama pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Baik, pada hadirin dimohon duduk kembali. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Nadia Nela Rosida yang telah bertugas pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Ibu Lina Safitri SPD MPD selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Heri Susanto, sarjana ekonomi magister hukum. Beliau adalah orang hukum dan juga berkuliah di kampus Uniska juga, subhanallah. Tepuk tangannya. Alhamdulillah, beliau ini adalah takmir Masjid Stono Gedong yang megah itu. Dan juga beliau ini adalah sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Kediri. Tepuk tangannya lagi subhanallah. Di samping beliau ada Bapak Yusuf. Beliau adalah juru kunci Makam Syekh Wasil. Anak-anakku mahasiswa Fakultas Hukum Uniska yang kami banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini Jumat tanggal 13 Januari 2023 kita dapat berada di sini. Coba saya sekali lagi pengen tanya, siapa yang pernah datang dan berkunjung di sini angkat tangan? Gitu. Dari sekian banyak cuma 1, 2, 3. Di sini itu ngopi atau ziarah? Oh, ngopi, alhamdulillah. Kalau ngopi besok ajak-ajak Bu Lina. Baik, memang di era globalisasi ini, ya, tanpa kita sadari, sedikit demi sedikit kita tergerus
tanpa sepengetahuan tanpa kita sadari sikap dan perbuatan kita itu sudah sedikit-sedikit tergerus oleh arus globalisasi ini. Gitu ya. Terus untuk bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini adalah negara Pancasila, betul enggak? Negara Pancasila yang berbineka tunggal ika, yang dari Sabang sampai Merauke ada tradisi adat istiadat leluhur yang dijalankan turun temurun. Setiap daerah pasti ada tradisi adat istiadat itu kita namakan dengan apa? Kearifan lokal. Dan kearifan lokal inilah yang menjadi ciri dan identitas negara kita. Kalau kearifan lokal ini tidak kita jaga, tidak kita pertahankan, tidak kita ulik-ulik, maka identitas negara kita itu akan hilang. Identitas inilah yang membedakan negara kita dengan negara asing. Karena di negara-negara yang lainnya tidak ada kearifan lokal yang terdapat di Indonesia ini. Salah satunya kita berada di kota Kediri ini. Kita bertempat di Kediri ini. Bagaimana kita ketahui, kota Kediri ini adalah salah satu kota tertua di Indonesia yang dulu konon ada kerajaan yang besar di Kediri ini yang dipimpin oleh Sri Aji Prabu Joyoboyo. Pada saat itu Sri Aji Joyoboyo itu Hindu Buddha itu melekat di masyarakat dengan rajanya yang makmur dan roh jinawi. Tetapi pada saat itu Syekh Wasil ini datang berkunjung di sini dengan menyebarkan agama Islamnya, dan alhamdulillah beliau berhasil. Dan pada saat kesempatan ini kita akan menggali lebih jauh, akan menggali nilai-nilai kearifan lokal kepada Syekh Al-Wasil ini. Apa yang dapat nilai-nilai kearifan lokal apa yang ada di Syekh Al-Wasil ini? Siapa beliau? Di sini ada, kalau tadi tahu enggak, beberapa ada makam-makam di sini, tahu enggak? Kita belum mengenal ini makamnya siapa saja, kan kita belum mengenal ya. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Dan lagi ini nanti mudah-mudahan apa yang diberikan beliau, wawasan ini, pengetahuan ini akan menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Saya berharap dengan materi yang disampaikan oleh beliau-beliau pemateri ini, nanti seperti yang saya sharekan kemarin, ini nanti akan salah satu menjadi materi UAS, akan dijadikan laporan. Apa yang disampaikan oleh pemateri nanti diresum, nanti dijadikan laporan, dilampiri dengan foto-foto. Foto Anda bahwa Anda sudah hadir di sini. Silakan foto di mana Anda foto, terserah tempatnya di mana. Itu ya. Setelah itu besok pada saat UAS, laporan ini dibawa sebagai nilai masuk salah satu nilai UAS, masuk ke UAS. Gitu ya. Paham? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Dan sekali lagi kami sampaikan, kami menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada beliau. Ngapunten, saya itu cuma nelpon saja, belum sowan kepada beliau, tetapi semuanya sudah disediakan dengan luar biasa. Tepuk tangannya dulu. Mudah-mudahan apa yang dibilang beliau ini akan menjadi manfaat buat kita semuanya. Di sini kita ngalor barokah bersama-sama pada beliau dan pada sahabat Wasil. Biar untuk menyikat acara agar kita lebih tahu, bisa menggali lebih dalam siapa beliau Syekh Al-Wasil menikah ini, apa nilai-nilai kearifan lokal yang ada di dalamnya, nanti akan disampaikan langsung oleh beliau berdua. Untuk itu kami mohon nanti Kak Heri dan juga
Bapak Yusuf bisa menyampaikan kepada mahasiswa yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Lina Safitri SPD MPD selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri. Baik teman-temanku semuanya, kita sudah masuk ke acara sesi kedua, yaitu pemateri yang akan dipaparkan langsung oleh beliau Bapak Haji Muhammad Heri Susanto SMH selaku Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Kediri sekaligus Ketua Takhir Masjid Sepenuh Gedung Kediri. Untuk teman-teman semuanya dipersiapkan alat tulisnya, dan juga jika ingin mengambil dokumentasi dipersilahkan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik teman-teman semuanya, nanti ada sesi tanya jawab untuk teman-teman semuanya yang ingin bertanya mengenai seputar materi pada hari ini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rusulika nabiyyi wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azami dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, yang saya hormati Ibu Dina dan yang saya hormati Bapak Yusuf, dan yang saya hormati teman-teman mahasiswa UNISKA yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua pada pagi hari ini bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman UNISKA yang saya hormati, di sini saya pertama-tama mengucapkan terima kasih sebagai takmir Masjid Aulia Sedogo Kediri, mengucapkan terima kasih atas kunjungan panjenengan semuanya ke Masjid Aulia Sedogo Kediri dalam rangka untuk memperdalam sejarah tentang makam Mbah Wasil dan kearifan lokal yang ada di Kota Kediri. Tadi sudah disebutkan oleh wawancara bahwasanya saya adalah termasuk lulusan UNISKA juga. Dulu S1-nya saya tahun 2005 sarjana ekonomi, alhamdulillah tidak molor. 2009 sudah lulus, dan 2009 pula saya menikah dan istri saya juga alumni UNISKA. Dan alhamdulillah kami sekarang dipercayai menjadi owner dari toko Sahabat Baru yang ada di Jalan Stasiun. Kalau yang di Jalan Hayam Muruk itu adalah cabang dari Jalan Stasiun. Itu toko yang didirikan tahun 87, kemudian saya estafet meneruskan di tahun 2007. Dan alhamdulillah istri saya juga mendirikan toko namanya Green Baby and Kid yang ada di Jalan Doho. Jalan Doho tepatnya sebelah kanan jalan setelah Aris Motor. Dan tahun 2021 saya dipercaya menjadi sekretaris
PJNU Kota Kediri oleh para masyayikh, termasuk beliaunya yaitu Gus Ab Kiai Haji Abu Bakar Abdul Jalil sebagai Ketua PJNU Kota Kediri. Kemudian di tahun 2019 saya diamanahi untuk menjadi Ketua Takmir Masjid Aulia Setonobodo Kediri sampai sekarang. Mudah-mudahan kami bisa menjalani amanah ini dengan baik dan benar. Amin. Teman-teman sekalian, ketika kita membicarakan tentang Kota Kediri, ini ada 3 ikon yang menjadi Kota Kediri. Termasuk salah satunya adalah yang pertama adalah Pondok Pesantren Lirboyo. Kalau kita membicarakan Kota Kediri tidak lepas dari 3 hal ini. Yang pertama adalah Pondok Pesantren Lirboyo, dan yang nomor 2 adalah makam Mbah Wasil, karena adalah makam yang paling sepuh di tanah Jawa. Insya Allah gitu, karena Mbah Wasil ini menyebarkan Islam sebelum para wali songo. Dan yang ketiga adalah Gudang Garam. Jadi ketika kita membicarakan Kota Kediri ini tidak lepas dari 3 hal ini yang menjadi ikon Kota Kediri. Kalau kita melihat perkembangan Kota Kediri sangat luar biasa sekali, dan harapan kita semua mudah-mudahan panjenengan semua bisa meneruskan menjadikan Kota Kediri ini dan menjadikan bangga Uniska menjadi mahasiswa yang bermanfaat dan berguna bagi Kota Kediri. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada bulan Desember kemarin kita ditunjuk dari Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur mewakili Provinsi Jawa Timur, semuanya masjid yang ada di Jawa Timur masuk dalam 6 besar masjid bersejarah. Karena memang Setonobodo ini tidak lepas dari sejarahnya Mbah Wasil dan Sri Aji Joyoboyo. Kita mengetahui bahwasanya Sri Aji Joyoboyo ini dan Mbah Wasil kurang lebih berada di abad ke-11. Nanti penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Mbah Yusuf yang lebih paham tentang silsilah dari sejarah Mbah Wasil dan Sri Aji Joyoboyo. Dari situ akhirnya Sri Aji Joyoboyo ini banyak istilahnya mengaji atau pendekatan kepada Mbah Wasil. Dari pendekatan ini akhirnya Mbah Wasil dan Sri Aji Joyoboyo ini kononnya adalah yang mengislamkan Sri Aji Joyoboyo ini adalah Mbah Wasil. Dan kita tentu sangat sering sekali mendengarkan ramalan-ramalan Sri Aji Joyoboyo yang hari ini ternyata sangat ada wujudnya nyata. Padahal ini diramalkan Sri Aji Joyoboyo pada abad ke-11. Nanti mungkin ramalan-ramalannya akan dijelaskan Pak Yusuf ya, paling paham nih mungkin. Termasuk besok bakali tanah Jawa ini kalungan besi. Nah ini dan sekarang hari ini juga terjadi. Artinya apa? Dari Jawa Barat sampai Banyuwangi sekarang tanah Jawa sudah berkalung besi. Artinya apa? Ada rel kereta api. Nah ini karena apa? Termasuk daripada ramalan Sri Aji Joyoboyo. Kemudian ramalan lagi yang mungkin yang paling masyhur juga kereta ditarik tanpa kuda. Nah ini termasuk mobil itu kan sekarang tidak ditarik dengan kuda, sudah berjalan dengan mesin bensin dan lain sebagainya. Nah ini mudah-mudahan nanti kita bisa menggali tentang sejarah yang akan disampaikan oleh Yusuf tentang bagaimana perjuangan Sri Aji Joyoboyo dan kemudian Mbah Wasil dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kota Kediri waktu itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini panjenengan semua ini masih berada di napak tilas candi. Jadi yang panjenengan tempat ini dulu adalah candi yang mana reliknya ini masih ada. Dan konon dulu setelah
agama Hindu dan sudah menurun, akhirnya candi ini digunakan untuk peribadatan sholat. Dan beriringnya waktu, karena ini kemarin bersangkutan dengan undang-undang yang ada, akhirnya pada tahun 1900-an itu adalah membuat para sesepuh dulu membuat semacam gubuk untuk persinggahan beribadah sholat, dan tepatnya sekarang yang ada di Masjid Sunan Bodong yang terbaru ini. Yang tahun 1950 baru mengajukan pembangunan, dan di situ pertama kali dilakukan pembangunan Masjid Aulia Sunan Bodong yang berada di timur candi yang ada ini, karena tidak boleh mendirikan bangunan di atas candi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sebagai takmir mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya yang telah hadir untuk mengenal lebih dekat dengan Mbah Wasil, karena rugi sangat dan sangat rugi ketika panjenengan berada di Kediri tidak mengetahui sejarah Mbah Wasil, karena dari luar daerah bahkan Jawa Tengah dan Jawa Barat ketika ziarah ini pasti mampir ke Mbah Wasil. Lah sing cedek kok malah tidak tahu sejarah Mbah Wasil, ini kan sangat keliru. Mudah-mudahan dengan nanti kita belajar bersama bisa menumbuhkan semangat untuk kita semua semakin memperdalam tentang kearifan lokal yang ada. Sebetulnya ini sudah sangat potensi sekali untuk menjadikan meningkatkan termasuk para wisata Kota Kediri. Kemarin kita wisata religi. Kemarin kita sudah sampaikan ke Bapak Wali Kota, kendalanya adalah lahan parkir. Lahan parkir orang-orang yang ziarah di Mbah Wasil ini sangat terkendala. Kadang-kadang bahkan kalau supir bis sudah mengetahui nanti habis ini rutenya ke Mbah Wasil, ini kebanyakan supir bis pasti tidak mau karena akses parkirnya sangat susah. Kalau panjenengan semua tahu, parkir bisnya itu posisinya di dekatnya toko Neji. Kalau nggak toko Neji ya di Kelenteng sebelah sana, kan jalannya sangat jauh. Padahal kita punya potensi kantor parkir yang luas, yaitu di jalan stasiun. Itu dulu kan bekasnya ex Pasifik, ada jalan Doro, kemudian belok ke kiri stasiun dikit, itu kiri jalan ada kantor parkir yang sangat luas. Itu lahannya Pemkot sebenarnya. Nah cuma sampai hari ini belum ada titik temu antara Pemkot dengan DPRD untuk mengelola kantor parkir yang ada di Jalan Doro. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya apabila dalam penyambutan kami kedatangan panjenengan semua kurang berkenan, lesehan, nggak ada karpetnya, kademen. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan hanya bisa mensuguhkan tahu banget, tahu dan air mineral. Mudah-mudahan bisa untuk kenyamanan panjenengan semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Haji Hedi Susmanto SMH. Selanjutnya materi yang kedua akan dibawakan oleh Bapak Yusuf selaku juru kunci Sunan Gedong Kota Kediri. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi dan yang kami banggakan mahasiswa mahasiswa saya di sini dari pembukaannya sudah semua, jadi saya bersifat nasional umum pena, jadi rileks saja agar nanti sebetulnya saya juga terkejut kegiatan ini kenapa begitu mendadak ya. Harusnya ada bisa kepada saya biar saya bisa menyiapkan materi, tapi karena yang namanya sejarah materi tidak harus ditulis tapi bisa diucapkan dan bisa dibaca dengan pertanyaan itu. Jadi nanti setelah saya memberikan sedikit penjelasan atau
tentang materi yang dimaksud, saya nanti akan memberikan beberapa kesempatan untuk pertanyaan, tidak beberapa kita untuk pada materi ataupun di luar materi yang ingin kalian tanyakan tentang yang ada di kawasan Sorogodo. Jadi begini, saya awali dari Istana Gedong itu adalah salah satu ikon kota Kediri dengan wisata religinya yang dikenal dengan Mbah Wasil. Jadi kalau menyinggung Istana Gedong pasti akan ada Mbah Wasil. Jadi begini, saya ceritakan nama sebuah desa kok Setono Gedong. Jadi itu mempunyai makna arti apa? Setono di sini tidak lain adalah dari bahasa Jawa kuno, Setono itu adalah makam. Perputarannya hanya di Gedong. Gedong itu bisa diartikan gede, besar, atau pembesar. Menimbang isinya, isi di dalam kawasan Setono Gedong banyak sekali makam-makam pembesar dan yang lainnya. Insya Allah Gedong di sini mempunyai arti besar. Jadi tentu kita berpikir sebuah desa kok namanya Kuburan Gede. Jadi insya Allah dulu makamnya daripada kelurahannya atau desanya. Jadi desa ini menjadi perkembangan. Kenapa demikian? Saat ini panjenengan sekalian ini sedang ada di atas salah satu peninggalan kerajaan Kediri. Jadi kita ini sedang duduk di atas sebuah candi. Karena tidak kita ketemukan nama candinya, biasanya disebutkan candi yang berfungsi demikian adalah candi Batur. Ya. Jadi fungsi candi Batur adalah untuk menyimpan abu jenazah para raja-rajanya pada zamannya. Dan tadi tersebut tidak hanya berupa fondasi, tapi di atasnya ada sebuah konstruksi yang di dalam ada ruang. Yang di ruang tersebut biasanya umum, di situ ada yang namanya batu besar kotak atau setengah bulat, yang di tengahnya lubang namanya yong. Dan disertakan di sebelahnya biasanya ada batu tegak atau lurus yang dinamakan lingga. Yang kita sebut dengan lingga yoni. Jadi di yoni tersebut biasanya abu-abu raja tersebut disimpan di situ. Dan kita saat ini tepat berada di atas candi tersebut. Dan sekaligus biasanya para rakyat atau handai tolang atau keluarga itu berziarah di situ, berkunjung, yang sekaligus menjadi tempat beribadah. Karena diamini pada zamannya seorang raja pasti adalah tulisan para dewa dalam agama Lampang. Jadi dianggap dengan berziarah, doa-doanya bisa secara vertikal diantar oleh rajanya. Namun berbeda seperti halnya Borobudur atau Prambanan yang memang itu khusus untuk beribadah atau masjid mungkin seperti sekarang. Jadi perbedaannya sedikit di situ. Jadi saya jelaskan mengenai sejarah masa lampaunya dulu. Dia berkembang di nama sebuah desanya tadi, sangat berkaitan dengan karena adanya candi tersebut. Berarti boleh kita katakan itu kuburan ya, atau makam. Makanya desa kita memiliki nama Sorogodo. Benar tadi yang dikatakan oleh Ibu Dosen bahwa Kediri atau desa kita itu termasuk salah satu desa yang namanya saja sudah Sorogodo, diawali karena adanya tadi tersebut. Seiring perkembangan terjadi peralihan pergeseran peradaban hingga pada zaman kerajaan Kediri hampir akhir, Kediri akhir di masa Sri Haji Jayaburu, kurang lebihnya di abad 11 berapa 1100 berapa
bahkan itu menurut sejarah-sejarah masuknya budaya Arab atau Islam itu masuk ke tanah Jawa, ke Asia kurang lebihnya itu di Masehi tahun 600 berapa bahkan itu dipimpin oleh salah satu panglima Muslim dari Arab sana, itu melalui Asia melalui Malasina. Setelah itu baru tidak menutup kemungkinan masuk ke beberapa di tanah Jawa. Yang kalau Bapak Wasil di atas 11 masuk akal mungkin demikian, karena jawabannya lebih beberapa ratus tahun lebih muda. Bapak Wasil itu diamini atau diyakini di sini ya. Jadi Bapak Wasil datang langsung dari Timur Tengah sana, dari ada yang mengatakan juga dari Persia. Jadi insya Allah Bapak Wasil masuk ke tanah Jawa melalui pesisir utara. Pesisir utara itu ada kemungkinan mungkin Semarang atau Tuban kurang lebihnya. Kalau mereka itu maksudnya para wali, insya Allah Tuban melalui pesisir utara. Nah, sekaligus di situ Mbah Wasil mendengar nama dan kearifan beliau Raja Sri Haji Joyoboyo, yang rakyatnya tidak hanya penganut agama lama, tapi di situ ada penganut keyakinan, kesaktian dan yang luar biasa. Namun demikian kemakmurannya sangat jelas. Akhirnya tanpa kesulitan, jadi tidak ada cerita di situ tentang perang, ya. Jadi Mbah Wasil diterima baik dan bahkan karena kearifan beliau, kepinteran maksudnya kita kepandaian beliau, kearifan terlalu besar sehingga Mbah Wasil bisa diterima baik oleh Sri Haji Joyoboyo. Bahkan konon ada yang menceritakan bahwa Wasil adalah guru spiritualnya Sri Haji Joyoboyo. Ada yang mengatakan bahwa Wasil sahabatnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Wasil sempat diberi gelar Hakim Agung pada masa itu. Jadi setiap ada masalah yang menyangkut negara atau kerajaan pada saat itu, Mbah Wasil sebagai Hakim Agungnya yang memutuskan karena kebijakan. Hingga kerap kita dengar dengan adanya kitab Musyarar atau kitab Al-Asrar. Kalau menurut saya di situ lebih tepatnya Al-Asrar, ya, jadi mungkin nukilan atau kitab rahasia yang karena begini, secara akal manusia tidak mungkin jangka-jangka itu akan bisa menembus sampai ribuan tahun sampai sekarang. Dan kenapa begitu akurat? Kenapa jongkok-jongkok tersebut begitu akurat dan masih berlaku sampai sekarang? Nah, jongkok itu apa? Jadi jongkok itu adalah sebuah ramalan atau jangkauan. Jadi jangkauan ramalan yang berjangka panjang. Jadi jongkok itu jangka panjang. Sebuah ramalan yang begitu akurat. Sebetulnya sederhana. Dengan menyimpulkan adanya jongkok yang begitu akurat, itu tidak kurang dan tidak lebih sebetulnya yang membawa adalah Mbah Wasil. Makanya lebih tepat sebetulnya saya katakan Musyarar ini adalah Al-Asrar. Jadi sebuah nukilan dari sebuah kitab yang luar biasa. Jadi diambil dari Al-Quran. Dan hanya Al-Quran yang bisa meramalkan sampai sekian zaman sampai akhir zaman itu sudah tersiratkan. Jadi ramalan-ramalan Joyoboyo bisa menjadi demikian. Itu kalau menurut saya hasil kolaborasi antara Mbah Wasil dan Sri Haji Joyoboyo. Nanti kalian bisa membuka karena Pak Yusuf juga tidak apa, jadi materi isi dari kitab Musyarar tersebut. Nah, dibuktikan kenapa juga Mbah Wasil kok dimakamkan di Setonogedong. Itu bukti bahwa ada perjalanan syiar. Jadi syiar beliau masih dalam taraf silaturahim. Mbah Wasil lebih syiar di nasihat baik, menyisihkan kesyirikan yang luar biasa. Di situ diganti dengan materi-materi yang lebih bernuansa Islam.
Dan kenapa dimakamkan beliau sampai dimakamkan di Solorejo? Itu sebelum kalian di sini ada yang bertanya kenapa Pak Yusuf kok Pak Wasil harus di Solorejo? Sebetulnya tidak sebuah keharusan, tapi kalau menurut saya menjadi sebuah ketetapan. Karena Allah tidak mungkin menanamkan atau mengubur walinya di tanah yang kotor, tentulah di tanah pilihan. Nah, karena kenapa pilihan di sini? Tadi saya ceritakan sudah adanya candi. Pembangunan candi itu dilakukan oleh seorang empu. Di situ dia juga berpuasa, dia juga memohon kepada Tuhannya pada masa itu kekuasaan yang menangnya pada masanya. Itu untuk bisa menghasilkan pekerjaan yang begitu luar biasa. Dan setelah Mbah Wasil dimakamkan di sini, dibuktikan dengan adanya di kawasan Solorejo. Itu yang kalau kalian mau berjalan berkeliling, jadi selain moto atau moto wisata atau ikon kita Mbah Wasil, itu banyak sekali penunjang-penunjang. Jadi di kawasan ini banyak sekali makam para wali sunan yang ada setelah Mbah Wasil. Jadi bahasa umumnya, siapa sih yang tidak ingin dimakamkan di dekat kekasih Allah, kan seperti itu. Makanya di sini banyak sekali. Saya sebutkan di beberapa titik yang sekaligus menjadi penunjang. Di sini ada Wali Arba. Arba itu 4 makam yang di lisannya pun tidak bertuliskan nama. Di situ bertuliskan syahadat. Jadi kalau orang Jawa bilang sampai mati pun beliau tidak butuh nama besar atau apapun, sampai mati pun beliau siap. Dibuktikan dengan nisannya saja bertuliskan syahadat. Nah, di situ dilanjutkan oleh utusan dari Demak. Kita urut dari selatan ya. Di situ ada Pangeran Sumindi. Jadi Pangeran Sumindi itu adalah utusan dari Demak yang sekaligus beliau adalah juru kunci pertama Solorejo. Jadi juru kunci Solorejo. Nah, kebetulan pas menyangkut juru kunci, Pak Yusuf di sini pribumi Solorejo. Jadi Pak Yusuf itu generasi juru kunci yang ke-6. Yang pertama Pangeran Sumindi, Mbah Prendo Tikdo, terus Mbah Bibah Lanang Wedok sekalian jadi juru kunci, terus Mbah Wasil, Mbah Said, terus saya sebetulnya tidak harus turun-temurun ya. Setelah itu abah saya, terus saya, jadi saya generasi ke-6. Itu tadi setelah Pangeran Sumindi baru Wali Arba yang menjadi penunjang wisata kita. Kemudian di sini ada Panembahan Wirasmoro dan Sunan Bagus. Ini pas persis di belakang kita. Jadi beliau adalah termasuk salah satu pangeran Kediri, utusan karena Kediri akhir runtuh dan di situ diambil alih pemerintahan oleh Demak dan mengutus Panembahan Wirasmoro untuk menjadi memimpin pusat pemerintahan di Kediri, yang kemudian setelah beliau dilanjutkan oleh adiknya yaitu Pangeran Bagus, Panembahan Wirasmoro Bagus, dan dilanjutkan lagi setelah itu oleh Sunan Demang Sosronegoro atau Demang pertama di sini. Jadi Sunan Demang yang ada di sini mungkin di antara panjenengan ada yang sudah mengenal Mbah Mursa, makamnya Mbah Mursa. Jadi Sunan Demang pertama yang ada di sini itu kakeknya Mbah Mursa. Di kakeknya. Jadi sini Demang 1, kemudian Demang 2 di Badal, Demang 2 Badal, bapaknya Mbah Mursa. Dan kemudian teruskan sampai di Ponorogo, Madiun, di Besari-Besari itu. Di luar ruangan saya bercerita. Nah, kemudian ada Sunan Penanggung. Sunan Penanggung tersebut adalah salah satu putra dari Senopati Kediri pada masa itu. Jadi beliau mendampingi
di masa pemerintahan Panembahan Wirasmoro yang sekaligus sekarang juga menjadi salah satu penunjang wisata religi kita. Dilanjutkan di sini ada Amangkurat 3. Di Amangkurat 3 itu salah satu cikal bakal daripada Mangkubuwono Pakubuwono. Di Amangkurat itu sebetulnya kalau sejarah itu memang ada beberapa, bukan keyakinan, tapi itu sudah dikaji di beberapa pengkaji ya. Jadi banyak sekali sejarah yang diputar balikan oleh Belanda karena pada masa itu ada pemboikotan tentang sejarah dan ada materi yang diambil, dan karena kita pelaku sejarah, Belanda pada saat itu sudah menjadi ahlinya sejarah, makanya banyak sekali pembelotan. Jadi selain Amangkurat 3 di situ ada Sunan Kabul Bakul. Nah, ya agak unik ya namanya, mungkin Kabul. Kabul itu mewakili kata terkabul sesuai dengan gelarnya, tapi kita tidak menemukan nama aslinya karena kita tidak kesulitan untuk menemukan ahli waris atau anak cucunya sehingga patah. Tapi cerita rakyat tersebut, beliau Sunan Kabul adalah ahli kitab dari Jawa. Sunan Bakulnya ahli dagang sekaligus syiar dari Tibet, dari Cina. Mereka kalau dalam bahasa sekarang mungkin bersahabat, dia siaran secara berdua bareng, hingga akhirnya meninggal pun beliau dimakamkan di titik yang sama. Nah, itu beberapa penunjang wisata religi kita, termasuk mendampingi wisata Mbah Wasil. Jadi sebetulnya tidak banyak yang bisa saya ceritakan tentang Mbah Wasil karena beliau masih dalam awal belum terbentuk tim 9, tapi syiar tersebut kalau kalian atau kita mau mengkaji lebih dalam bisa kita kaji dari hasil kedekatan beliau dengan Triadi Jayabaya tersebut dengan munculnya kitab Musara tersebut. Itu adalah sebuah kajian yang luar biasa. Jadi itu sedikit cerita, tentunya memang sedikit patah-patah tapi memberikan kesempatan kepada panjenengan sedaya untuk bertanya. Monggo saya berikan ruang dan waktu, boleh bertanya dari sudut manapun mungkin, atau Bu boleh, mungkin diambil dari kelompok mana, boleh bertanya sebutkan nama dan asal. Baik teman-teman semuanya yang ingin bertanya, halo teman-teman yang di belakang. Ini yang mau bertanya dipersilakan ya kepada Pak Yusuf. Mungkin teman-teman yang mau bertanya tentang seputar materi tadi dipersilakan. Santai saja. Ya ini nyantai boleh, sambil makan boleh, sambil minum boleh ya Bu Lina ya? Boleh. Gak apa-apa, santai aja ya, relax. Jadi Pak Yusuf bersifat nasional karena saya tidak ingin kalian kaku atau tidak apa-apa. Kalau mungkin pengen marah karena keterangan saya waduh itu tidak benar apa, jadi itu gak royokan ya. Ya, silakan. Tidak hari ini betul. Silakan berdiri. Tidak apa-apa. Orang pokok ada Mbak siapa ini? Oh, berdiri aja. Tidak apa-apa. Nama saya Zayan, dari kelas A1. Saya sebenarnya lebih tertarik pada juru kunci, Pak. Saya jadi mau tanya mengenai juru kunci. Tadi kan disebutkan Bapak tadi generasi yang ke-6 ya kalau nggak salah. Sebelumnya tadi dari abahnya. Nah, saya tuh kepo, Pak. Pilihan dari juru kuncinya itu bagaimana, Pak? Lalu keseharian dari Bapak Yusuf di sini itu untuk menjaga makam itu seperti apa? Seperti ini. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin yang lainnya. Baik, pertanyaan sangat bagus dari Mbak Zain dari kelas A1 ya Mbak Zain ya. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman. Oke, boleh.
Silakan. Masuk diri aja mas. Diri. Ayo berdiri nggak apa-apa. Ini temannya semua penak ayo. Diri. Dari mana? Bisa maju ke sini, Mas. Mas maju mas. Maju, Mas. Baju letak-letak lagi. Kita saat ini pas waktunya rileks nih. Kita bertanya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Dadan Masaro dari kelas 1A3. Saya mau tanya Pak, mengapa tempat ini dinamakan Sono Gedong? Oke, terima kasih Mas dari Mas Anu, pertanyaan sangat bagus sekali. Kenapa tempat ini dinamakan Setono Gedong, gitu ya? Ya. Oke, bagus. Satu pertanyaan lagi, mungkin dari teman semuanya. Enggak apa-apa, bertanya enggak apa-apa. Berapa ini? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hizki Adi Prasetya dari kelas 1A2 Fakultas Hukum Uniska. Saya mau bertanya, apakah Setono Gedong dulu juga sebagai basis daripada pejuang-pejuang kemerdekaan yang ada di Indonesia? Sekian, terima kasih. Oke, lainnya silakan. Baik, terima kasih Mas Yuki dari kelas A2. Oke, ya saya kira Pak Yusuf juga rileks sambil merokok ya, boleh silakan. Jadi menjawab pertanyaan dari asal Mbak siapa tadi? Begini, kenapa Pak Yusuf menjadi guru kunci? Sebetulnya di luar basic saya. Jadi karena saya pribumi di sini dan ada sebuah ketetapan dari, jadi kawasan kita itu adalah cagar budaya di bawah naungan BPCB Trawulan, Balai Pelestari Cagar Budaya. Jadi Pak Yusuf itu adalah termasuk salah satu utusan dari provinsi, tapi bukan pegawai negeri, nggak dibayar, hanya berupa saya kelas. Itu begini. Jadi ada ketetapan dari awal-awalnya, memang yang menjadi juru kunci harus darah biru, karena makam kita adalah sebuah makam khusus darah biru sampai pada tahun 1980. Dan walau alam kebetulan darah Pak Yusuf itu lorek juga biru, tapi faktanya juga bisa menjadi juru kunci, karena ada bahasa dulu mengatakan yang kalau tidak darah biru menjadi juru kunci di Setono Gedong hanya berumur 2 minggu katanya. Pak Yusuf sampai sekarang dari mulai dari Pak Yusuf normal menjadi guru kunci 2006 sampai sekarang, alhamdulillah bisa mendampingi kalian saya. Jadi memang Pak Yusuf tidak berkeinginan, karena basic saya adalah eskavator dan welding, boleh duit saja. Tapi karena Pak Yusuf ada keinginan yang cagar budaya kita tuh biar nggak rusak begini. Jadi sebuah peninggalan sejarah itu menjadi sebuah kewajiban dari kita semua untuk bisa menjaga, melestarikan, dan bahkan tugas kalian sebetulnya adalah menggali sejarah-sejarahnya. Sebagai narasumber seharusnya tidak harus dari saya, tapi boleh jadi juga dari kalian. Ada materi yang saya butuhkan untuk melengkapi kesenjangan materi, yaitu sedikit tentang juru kunci. Jadi saya dipilih warga dan dinas terpaksa masuk besok. Akhirnya saya harus membalik mindset 180 derajat dari pekerja perantau. Bapak Yusuf itu sudah keliling dunia beberapa negara. Alhamdulillah pertahanan itu diberikan. Jadi sebetulnya Pak Yusuf kerja keras sekali. Jadi eskavator tahu, eskavator dan welding Pak Yusuf itu sampai welding di air, jadi melas kapal-kapal yang besar. Dan kenapa harus menjadi juru kunci? Itu karena ada sebuah panggilan hati untuk menjaga cagar budaya atau peninggalan leluhur kita agar bisa terjaga, terawat, sehingga sampai demikian bisa panjenengan lihat. Nah,
Sebetulnya tugas jupol, jadi Pak Iso itu pangkatnya jupol. Jadi saya sebetulnya juga sarjana. Jupol itu dulu pelihara di sarjana kuburan. Akhirnya mau tidak mau, saya harus tugas guru pelihara itu sebetulnya juga menyampaikan apa materi, merawat, menjaga. Merawat itu termasuk materialnya, jadi membersihkan dari guna, lumpur atau lumut dan sebagainya, termasuk menjaga lingkungan dari keamanannya dan menata operasional. Jadi mau tidak mau Pak Yusuf harus menjadi leader di sini dari kurang lebihnya 3.200 manusia yang sudah diam. Kuburan maksudnya sebelum mati, jadi pasukan Pak Yusuf ada perlu 3.000 lebih di sini. Nah, itu sedikit saya. Oke, nah, lanjut ke Mas Sopo tadi. Nah, jadi A1 jadi mengapa dinamakan Setara Gedong? Nah, Bapak ini pertanyaan bagus ya, saya harus mengulang sedikit. Mungkin tadi pas saya jelaskan Mas Aru ya, mungkin pas sedikit kesiut. Jadi tidak apa-apa. Jadi begini, Setara Gedong itu muncul dari adanya kita saat ini duduk di atas sebuah candi Batur gitu namanya, karena tidak kita ketemukan namanya. Candi Batur itu adalah fungsinya untuk menyimpan abu jenazah para raja, berarti kuburan dong, atau makam dong pada zamannya gitu, karena masih diperhatikan. Beberapa pada prosesi dulu mungkin ada yang ditabur ke sungai atau ke laut, tapi beberapa diabadikan di sebuah cupu atau mungkin wadah khusus dan diletakkan di Candi Batur. Makanya desa kita namanya Setara Gedong. Candi Batur itu ada tumpukan sebuah candi batu besar. Jadi Setono itu mempunyai makna kuburan. Gedong itu gede, bisa juga diartikan pegede, berarti kuburannya para pegede. Menimbang isinya, makam kita itu sebetulnya di luas area khusus dulu sebetulnya makam Cagar Budaya ini berbatas dinding setinggi 2,5 meter. Itu di tanah seluas 98 kali 105 meter. Itu adalah Cagar Budaya. Dan makam khusus darah biru sekaresidenan Kediri sampai pada tahun 1980. Akhirnya diambil alih dan dikelola pemerintah menjadi makam umum sampai sekarang. Kalau dulu, walaupun warga setempat, ya kalau mengaku darah biru sekalipun, yang kalau tidak mempunyai surat kekantingan dari keraton, tidak dibenarkan dimakamkan di sini walaupun warga. Itu Mas Setara Gedong. Terus pertanyaan ketiga, apakah Setara Gedong sempat menjadi basis berjuang? Secara otomatis iya, karena pejuang-pejuang kita dulu 99% ulama yang bersifat nasional. Pengertian bersifat nasional orang membela kelompok-kelompok, ini membela keseluruhan, membela negara, dan mereka rata-rata bersilaturahim, tidak dikiai ataupun berziarah, menghormati para pejuang-pejuang terdahulu. Banyak sekali. Saya mungkin tidak mengambil terlalu jauh di tahun 65. Di sini juga menjadi basis ketika ada Gestapo. Di sini menjadi basisnya para Ansor untuk musyawarah dan mufakat di sini. Titiknya persis di sekarang yang masjid besar itu. Jadi masjid itu dulu dibuat kecil untuk singgah para peziarah di bawah tahun 60. Akhirnya masyarakat setempat berinisiatif mendirikan masjid dan berkembang sampai menjadi masjid yang indah sampai. Jadi kalau pertanyaannya apakah juga menjadi basis para pejuang? Itu sedikit perlu saya tambahi tentang sejarah pembangunan masjid. Jadi masjid yang sekarang ini yang begitu megah ini dibangun pada 2013 awal waktu Gunung Kelut meletus. Itu tahun ini 14 ya, kalau tidak 13 14.
ini menghabiskan kurang lebih dana sekitar 12 miliar. Dan alhamdulillah dana tersebut subsidi dari masyarakat dan jamaah. Tidak ada sumbangan dari 12 miliar. Kita bangun kurang lebih sekitar 4 tahun. 2018 waktu itu jadi dan diresmikan kembali oleh Bapak Wali Kota, dan waktu itu sama Ibu Wakil Wali Kota Bu Ningli masih Sugeng. Dan hebatnya alhamdulillah dari para jamaah ini sangat luar biasa antusias ketika dimintai sumbangan untuk pembangunan Masjid Aulia, karena mengharapkan barokah daripada Mbah Wasim. Kalau dipikir 12 miliar itu, saya sebagai panitia juga ngeret-ngeret proposal ini gak karuan, mulai dari sana dan dari sini, tapi tidak ada bantuan dari pemerintah sama sekali, murni dari sumbangsih pada masyarakat dan jamaah yang ada. Dan alhamdulillah di sini kegiatan Masjid Aulia sini sangat banyak sekali. Mulai Senin pagi ada kajian ibu-ibu, kemudian yang dibawakan oleh Kiai Haji Abu Bakar, kemudian ada Gusbat, kemudian ada Ustadz Hatta dan lain sebagainya. Monggo nurabuk Pak Mas Rudi, Wakil Bendahara PCNU. Kemudian Senin malam juga ada kajian kegiatan ngaji rutin malam Selasa yang dikaji oleh Kiai Haji Kafabi Makrus dari Lirboyo, yang mana kajian ini rutinitas ini sudah berlangsung sejak zamannya Kiai Haji Makrus Ali, sudah lama, alhamdulillah sampai hari ini berjalan. Kemudian Kamis pagi juga ada kajian ibu-ibu lagi, hampir sama dengan Senin tadi. Kemudian tiap hari Ahad 2 kali dalam sebulan itu ada kajian dari Lirboyo Kuning Sela. Nah itu tiap seminggu ada 1 bulan 2 kali sama kemarin viral. Dari Lirboyo. Nah, kalau nanti panjenengan semuanya bisa mengikuti, monggo silahkan hadir di hari Ahad pagi jam 9 sampai jam 11. Ya, terus kemudian ada lagi tiap malam Kamis, malam Jumat Legi, insya Allah itu ada kajian fikih 1 bulan sekali yang dibawakan oleh Kiai Nadirin dan Kiai Haji Oyum dari Prambors. Kemudian acara malam ganjil ketika sudah masuk di bulan puasa, di 10 hari yang terakhir di Masjid Aulia ini melakukan kegiatan rutin malam ganjil setiap malam 21, 23, 25, 27 dan 29, dan alhamdulillah semuanya full sampai lantai 3. Dan ketika sudah selesai ada sahur gratis bareng-bareng. Nah nanti monggo ketika kita bentar lagi menghadapi bulan Ramadan disempatkan bisa mengikuti acara kegiatan sholat lel setiap malam ganjil di Masjid Aulia Stambudong ini. Insya Allah kalau ganjil kita berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah dari situ insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan. Mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang soleh, kalau yang soleh, yang sesuai dengan harapan. Kalau yang mas-mas mendapatkan jodoh yang solihah. Terkait dengan apa itu, saya mohon dijelaskan tentang karomahnya Mbah Wasil. Saya pernah banyak mendengar bahwa katanya kalau pengen munggah pangkat atau pengen hajat nopai dhuwur Mbah Wasil, insya Allah hajatnya mesti dikabuli oleh Gusti Allah. Dan saya kira mengapa para ziarah ini tidak putus-putusnya, mungkin karena dia ziarah ke sini merasakan ketenangan hati, kenyamanan, terus akhirnya balik di rumah itu kok tidak tahu rezeki ini akeh, hajat-hajat yang dikabulkan. Mesti kalau balik mesti kan ngerasane
ngrasane manfaate. Kalau gak ngrasane manfaate gak enak apa-apa nih pomone awak dhewe kalau kita ke warung gitu. Warung makan nasi anduk. Lah enak niku dibaleni apa enggak? Dibaleni. Lah gak enak apa-apa itu tidak perlu dibaleni. Di sel makam Syekh Fasil itu tidak putus-putus para ziarah dari berbagai penjuru itu datang setiap hari ke sini. Mungkin kalau ngomong ada Bapak Mbah Juru Kunci mungkin bisa disampaikan agar biasanya kita itu lah enek bonus ya boleh enek iming-iming ini mesti no seneng. Matur nuwun. Ya, matur nuwun. Sebenarnya Pak Mas Budi pulau tinggal. Jadi begini, berbicara tentang karomah Mbak Wasil itu sangat luar biasa. Saya tidak bercerita tentang apa hasilnya, tapi yang terjadi aja sekarang. Jadi dalam catatan saya, selain di makam dan masjid ada mata rantai kegiatan yang luar biasa. Tamu-tamu yang datang di sini dalam catatan Pak Yusuf dalam akumulasi 1 bulan tidak kurang dari 15 sampai 20 ribu dalam 1 bulan. Dan dalam 1 tahunnya pasti ada dari mancanegara, pasti ada. Makanya kadang saya juga bingung kalau Pak tamu itu pakai logo dan kayak seperti Inggris piye iki gua gawe pakai logo becet aku ya wis monggo ngoten mawon. Ternyata logo malah iso bahasa Jawa. Jadi ternyata mereka ada beberapa, jadi dari leluhur kita yang ada di sini itu putra wayangnya juga atau anak cucunya ada beberapa yang tinggal di Nederland, di Belanda, dan di beberapa luar negeri yang lain. Mereka sekaligus menjadi pemaju dan bersejarah di Mbah Wasil, luar biasa. Terus dari seperti yang dikatakan dulu, karomahnya apa? Pak Yusuf sering mendapat pertanyaan seperti itu. Tidak banyak sedikit, tapi luas. Mbah Wasil paling senang kalau wong ngaji. Dibuktikan dengan wong ngarep bingung munggah pangkat kalau Pak Yusuf pulau derek nggih. Mohon waktu Pak Yusuf, kalau saya derek ini gini Mbah Wasil. Otomatis secara internasional saya bertanya, kajatnya apa-apa? Saya mau naik pangkat itu Mbah Wasil. Ternyata bukan Mbah Wasil. Secara vertikal kita tidak mampu untuk petang di dalamnya, marah aku dewi gak berjalan. Jadi ada mungkin secara horizontalnya beliau mau betul-betul di sharing dengan Pak Yusuf, tapi untuk vertikalnya adalah belum Mbah Wasil. Karena yang ditinggal manusia apa toh? Kan hanya 3, ilmu, amal, anak ilmu. Berarti ilmu tidak mati. Ilmu tidak mati. Nah itu yang mungkin dimaksud dengan karomah luar biasa. Ya kalau tidak ada karomah mungkin seperti halnya tadi lah. Kok kayaknya orang lain gak mungkin balik. Saya yakin itu. Karena banyak sekali oleh-oleh di antara kajian. Makanya nanti panjenengan di sini adakan hajat atau niat di hati untuk menjadi yang luar biasa. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi generasi yang luar biasa dan menjadi orang-orang yang luar biasa seperti halnya para wali. Amin. Itu bunyinya sedikit. Mohon perhatikan seperti dawuhipun apa Mbah Yusuf tadi. Engko lak kaya donga diserentak atine di hajat nih. Mumpung iki ning gone makam waliullah sing babak barokah nggone sampean kabeh ya. Mungkin masih cukup waktunya. Kalau saya luas nih, berarti saya mengikut. Ada apa ditambahi 3 pertanyaan lagi? Cukup nopo terus lanjut atau kita lanjutkan habis ini kita membacakan kalimat tahlil di makamnya Mbah Wasil biar tahu bagaimana dalamnya makamnya Mbah Wasil. Dan alhamdulillah bangunannya masih model yang lama sekali, masih dipelihara oleh Juru Kunci.